Itu yang dirawat orang Banyumas itu 652. Yang luar Banyumas 263. Hampir separuh ya. Hampir separuh. 29%. Tersedia tempat tidur masih 87 Dari? isolasi. Bornya 91,5. Dari totalnya berapa sedianya? Apanya? Total kamar isolasinya totalnya? Ada 1000. Sekarang 1000. 1000 Pas. sudah dari 150 jadi 1000, Bang. Kurang, Bang. Kurang koyak-koyakan Pak ya. Terus ICU terpakai itu 82 tempat tidur dari 88 tempat tidur. Yang Banyumas 49 orang, yang luar Banyumas 33 orang. Ya kan? Sekarang yang meninggal itu berapa, Pak? Sebentar, Bu. TT ICU-nya sisa tinggal 6, bornya 93,18. Tinggi ya. Kemudian hari kemarin yang meninggal 26 orang, Pak. Rekod ya, Pak? Rekod selama ada COVID. Positif apa termasuk suspek, Pak? Positif. Positif. Iya. 26 orang. Aku kan baru dan aku ditakoni dan abot dan harus menyampaikan. Tapi gimana lagi 26 orang? Sebelumnya 21. Ini paling tinggi Pak ya itu kemarin ya Pak ya. Ya di atas 20 sudah 2 hari. Oke. Hari kemarin sama sebelumnya. Ya, artinya memang begini kan, ya. Termasuk kasus positifnya juga sama. Kasus positifnya juga hari ini terdata oleh saya, oleh kami Dinkes itu ya paling tinggi selama ada COVID. Jadi hari ini bukan paling tinggi. Sekarang 330. Kemarin malah sebelumnya 389. Satu hari ya, Pak? Satu hari ini 330 yang positif. Pak, artinya 5 hari PPKM ini belum ada dampak turun ya Pak ya? Belum, memang idealnya kan 1 minggu minimal. Kalau menurut ilmu epidemiologi malah sebenarnya setelah 14 hari kelihatan ya. Masa inkubasi sih. Iya. Ya, jadi nanti akan kelihatan akan ada penurunan. Tapi kami meyakini kalau betul PPKM ini dilakukan, jelaslah pasti ada penurunan. Karena mengurangi apa? Mengurangi kerumunan. Gitu. Setelah kerumunan dikurangi, otomatis kan penyebaran dari orang ke orang juga berkurang kan. Tapi kalau dibiarkan tetap berkerumun itu kan tetap tambah banyak. Pak, dengan kematian sampai 26 ini tertangani semua nggak, Pak? Karena beberapa daerah itu kan tidak tertangani, Pak, sampai untuk hari berikutnya. Tertangani bagaimana maksudnya? Tidak, Pemakamannya? Iya, pemulasarannya. Alhamdulillah kita dibantu oleh Polres ya, oleh Kodim, jadi BPBD dibantu. Alhamdulillah terselesaikan ya. Bahkan kadang-kadang ada orang Banyumas yang meninggal di luar kota pun bisa menambah jumlah pemakaman pada hari tersebut. Yang harusnya 26 yang meninggal, ada dari luar bisa 1, bisa 2, tetap kita tertangani alhamdulillah. Gitu. Kalau rumah sakit darurat Rosenda, Pak, berapa kapasitasnya sekarang, Pak? Kapasitasnya 60 sebenarnya ya. Tapi pasiennya belum ada laporan, tapi nggak ada 30 pasiennya. Karena itu kan memang untuk persiapan apabila ada rumah sakit yang seperti Margono, Banyumas ya, ada yang gawat harus masuk, yang sudah agak membaik kita geser ke rumah sakit darurat. Jadi nanti yang memang harus terlayani yang kondisinya udah gawat ini bisa masuk. Ya. Itu strategi kita begitu. Jadi memang kita persiapkan bukan untuk diisi penuh, bukan, tapi untuk menggeser agar yang darurat, yang berat itu bisa masuk tertangani, yang di rumah sakit yang sudah membaik kita geser ke darurat. Itu. Ringan sampai sedang. Iya, ke darurat. Kalau di darurat sudah membaik, bisa saja ke RK, atau mungkin juga bisa saja dari rumah sakit yang merawat itu geser ke RK. Gitu ya. Kalau Gerardi itu benar, Pak, hanya untuk nakes, Pak, yang Pak? Yang mana? Gerardi. Oh, enggak paham loh, itu Margono. Oh, ini non-covid itu Mas? Iya, maksudnya hanya untuk nakes gitu. Nggak tahu kalau nakes itu, Pak. Enggak tahu. Non-covid pokoknya. Tetanggaku di situ. Tetangganya nengkono. Iya. Tapi Perawat. meskipun tempatnya apik apa ya dhewek kok rusak lah. Iya, Jangan lah. Jangan.
Itu layanan Ponik di RSUD tutup ya Pak? Di RSUD Banyumas. Iya, Ponik. Ya enggak lah, Ponik ya tetap harus jalan. Masa menyelamatkan COVID nanti yang ibu hamilnya tidak terselamatkan, tetap jalan gitu. Ya, Itu cuma kodir pelayanannya kok PLH Pak? ya? Kodir pelayanannya kok di Jabat PLH Yang mana? untuk RSUD Banyumas Pak? Lah kan baru PIM 3 Pak ya. Oh iya. Gitu. Karena ada tugas kedinasan. Tugas kedinasan. Iya, Bukan di karena bukan karena sakit, bukan. Iya. Salah satu rumah sakit Siaga Medika dapat bantuan dari Krakatau Steel 200 tabung. Sana hanya butuh 80. Oke. Yang 120 kita bagi ke rumah sakit yang ada, tapi ngambil. Tadi malam udah berangkat, mungkin sekarang udah perjalanan pulang, nggak tahu saya. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh 12 rumah sakit, alhamdulillah. Terutama yang kondisinya lebih, persiapannya hanya tinggal beberapa jam ke depan. Oke. Jadi nanti kalau sampai sini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada bantuan dari Pertamina, CSR Pertamina yang dikelola oleh provinsi. Kemudian provinsi meminta kepada kabupaten untuk segera menginventarisir, sudah kita laksanakan, rumah sakit yang sering kekurangan oksigen dan paling tidak punya tabung besar yang bisa menampung. Alhamdulillah tadi malam salah satu rumah sakit di Banyumas swasta dari keluarga itu punya tabung besar untuk oksigen yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah nanti untuk menerima bantuan dari provinsi. Nanti tempatkan di sana, kita bisa bagi ke rumah sakit yang tabungnya pada kosong, kurang, terutama yang kritis ya. Jadi kita tetap harus manage itu ya, tidak kemudian kasihkan dalam kondisi rumah sakit sudah mencukupi, enggak, kita atur betul. Pemda nanti yang mengatur melalui dinas kesehatan yang ada di rumah sakit jadi keluarga. Kemudian yang ketiga ada ide pemerintah daerah berkeinginan, saya sudah matur Pak Bupati bagaimana kalau pemerintah daerah sendiri punya depo tabung gas ya. Misalkan punya 100 ya, atau 50 atau berapa lah. Paling ideal sih menurut saya 100. Punya depo di sini, apabila ada rumah sakit yang kekurangan, sudah dalam kondisi mendesak, ambil yang di sini. Taruh ke sana, supaya sana jangan sampai kritis yang bisa menyebabkan pasien-pasien itu menjadi meninggal misalkan, atau menjadi lebih berat. Nah kalau sana oksigen regulernya sudah datang, kembalikan lagi ke sini. Ya, jadi sini adalah stok untuk bantuan kritis. Dipinjami, kembalikan, pinjami, kembali. Terus bergulir seperti itu. Mana rumah sakit yang memang kekurangan, akan kita bantu dari ide pemerintah daerah yang mengumpulkan tabung atau depo tabung di pemerintah daerah. Yang ini memang baru ide. Ya, saya sudah masuk Pak Bupati dan disupport oleh beliau. Karena kami juga berkeinginan pada seperti ini ya, mungkin meminta bantuan ke CSR tempat-tempat yang punya tabung tapi bisa dimanfaatkan sementara untuk dialihkan ke oksigen. Mungkin Semen Bima, mungkin Putri, mungkin yang lainnya lah, kita nanti cari-cari info. Tapi beliau sudah memberikan izin dan setuju seperti itu. Saya kira itu. Pak, kalau kebutuhan rata-rata per hari atau per minggu bisa nggak Pak laporannya Pak? Kalau saya ada tapi nggak hafal ya. Tapi kira-kira satu hari kebutuhan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas sekitar anggap saja kalau tabung besar itu 500 tabung. Sekitar 23 rumah sakit yang ada. tabung ya Pak? Iya, anggap aja segitu. Satu rumah sakit 20. Tapi sebenarnya kan rata-ratanya berbeda. Rumah sakit besar dengan rumah sakit kecil pasti kan berbeda ya. Tapi kira-kira rata-rata segitu. 540 tabung. Enggak 500. 500 tabung Itu besar pun ya. bukan angka. Sekitar itu aja Pak ya. Nah, itu sekitar lah. Itu kan kebutuhan, kalau pasokannya ada aman itu Pak segitu. Ya pasokannya memang masing-masing rumah sakit kan koordinasi sendiri dengan dengan Supply-nya. supplier yang sudah biasa ya. Jadi mereka, kami hanya bisa memantau, mendorong agar terus berkoordinasi dengan supplier itu supaya tetap dipantau ya, supaya tetap diperhatikan dapat.
oksigen dari masing-masing supplier. Hmm. Karena memang kebutuhannya kan naik sampai 3 kali lipat ya. Oh iya. Kondisi sekarang aman nggak Pak? Ya kalau saya istilahkan dengan lalu lintas itu merayap, padat merayap ya. Jadi aman tapi untuk sekian jam ke depan gitu. Kita sambil nunggu pengiriman datang gitu. Misalkan kita bilang aman untuk 12 jam ke depan. Artinya kalau pengiriman 12 jam ke depan kok tidak sampai, itu menjadi macet, jadi kurangan. Biasanya sih terpenuhi, tapi rumah sakit kan mesti melaporkan kepada kita, Pak ini kritis Pak, karena tinggal sekian jam nanti supplier kita akan mengirim jam sekian gitu. Kita coba koordinasikan dengan rumah sakit yang lain, mana nih rumah sakit yang lain yang punya stok longgar, tolong dipinjami. Alhamdulillah masing-masing rumah sakit kompak semuanya ya. Jadi yang merasa ada lebih untuk sekian jam, misalkan untuk 24 jam, ini kok ada rumah sakit yang kurang 4 jam, ya bisa minjami dulu. Nanti kalau sudah datang kembalikan. Kita sistemnya seperti itu, hanya membantu mengkoordinasikan. Tabung besar tuh yang biru putih itu Pak, yang 20 kilo. Berapa? Waduh, aku burung topuru kaya apa tabungnya Mas. Oh iya, Pak tabung besar itu. Itu tabung besar biasanya dipendem apa ya? Oh. Biasanya apa Gede, ya? Apa ya. saya kurang paham lah. Iya. Tapi kira-kira ya mungkin kalau nggak dipendem ya mungkin itu yang kayak tangki itu ya. Total rumah sakit Banyumas 25 Pak ya? Dalam Total rumah sakit di Banyumas 23. 23 ya? 23. Tetapi yang sebenarnya kita tunjuk untuk pelayanan 15 COVID kan ya? 16. Oh 16 sekarang? 16 ya. Oh iya. 16. Yang disebut bor itu kan yang 16 itu Pak ya maksudnya Pak ya? Betul. Oh iya. Betul. Jadi Oke. kondisi keterpakaian tempat tidur di seluruh rumah sakit. Yang ditunjuk tadi 16 tadi ya? Tapi dibikin rata-rata. Oke. Ya. Bornya 91, itu berarti menunjukkan bahwa ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang memang siap untuk melayani COVID. Oke. Luar Banyumas berapa persen Mas yang menempati bor di Banyumas? Kenapa? Yang dari luar Banyumas, pasien luar Banyumas. Ada, per hari ini berarti tapi berapa? harus buka ini dulu. Bentar. Per hari ini Nanti Mas Ahmad aja Pak. Ada. Salah satu rumah sakit Siaga Medika dapat bantuan dari Krakatau Steel 200 tabung. Sana hanya butuh 80. Oke. Yang 120 kita bagi ke rumah sakit yang ada, tapi ngambil. Tadi malam udah berangkat, mungkin sekarang udah perjalanan pulang, nggak tahu saya. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh 12 rumah sakit, alhamdulillah, terutama yang kondisinya lebih persiapannya hanya tinggal beberapa jam ke depan. Oke. Jadi nanti kalau sampai sini bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada bantuan dari Pertamina, CSR Pertamina yang dikelola oleh provinsi. Kemudian provinsi meminta kepada kabupaten untuk segera menginventarisir, sudah kita laksanakan, rumah sakit yang sering kekurangan oksigen dan paling tidak punya tabung besar yang bisa menampung. Alhamdulillah tadi malam salah satu rumah sakit di Banyumas swasta dari keluarga itu punya tabung besar untuk oksigen yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah nanti untuk menerima bantuan dari provinsi. Nanti tempatkan di sana, kita bisa bagi ke rumah sakit yang tabungnya pada kosong kurang, terutama yang kritis ya. Jadi kita tetap harus manage itu ya, tidak kemudian kasihkan dalam kondisi rumah sakit sudah mencukupi, enggak, kita atur betul. Pemda nanti yang mengatur melalui dinas kesehatan yang ada di rumah sakit jadi keluarga. Kemudian yang ketiga ada ide pemerintah daerah berkeinginan, saya sudah matur Pak Bupati, bagaimana kalau pemerintah daerah sendiri punya depo tabung gas ya, misalkan punya 100 ya atau 50 atau berapa lah, paling ideal sih menurut saya 100. Punya depo di sini, apabila ada rumah sakit yang kekurangan sudah dalam kondisi mendesak, ambil yang di sini, taruh ke sana supaya sana jangan sampai kritis yang bisa menyebabkan pasien-pasien itu menjadi meninggal misalkan atau menjadi lebih berat. Nah kalau sana oksigen regulernya sudah datang, kembalikan lagi ke sini. Ya, jadi sini adalah stok untuk bantuan kritis.
dipinjami kembalikan, pinjami kembali, terus bergulir seperti itu. Mana rumah sakit yang memang kekurangan, akan kita bantu dari ide pemerintah daerah yang mengumpulkan tabung atau depo tabung di pemerintah daerah. Yang ini memang baru ide. Ya, saya sudah masuk Pak Bupati dan disupport oleh beliau. Karena kami juga berkeinginan pada seperti ini ya, mungkin meminta bantuan ke CSR, tempat-tempat yang punya tabung tapi bisa dimanfaatkan sementara untuk dialihkan ke oksigen. Mungkin Semen Bima, mungkin Putri, mungkin yang lainnya lah, kita nanti cari-cari info. Tapi beliau sudah memberikan izin dan setuju seperti itu. Saya kira itu. Pak, kalau kebutuhan rata-rata per hari atau per minggu bisa nggak Pak laporannya Pak? Kalau saya ada tapi nggak hafal ya. Tapi kira-kira satu hari kebutuhan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas sekitar anggap saja kalau tabung besar itu 500 tabung. Sekitar 23 rumah sakit yang ada. Tabung apa? Iya, anggap aja segitu. Satu rumah sakit 20. Tapi sebenarnya kan rata-ratanya berbeda. Rumah sakit besar dengan rumah sakit kecil pasti kan berbeda, ya. Tapi kira-kira rata-rata segitu. 540 tabung. Enggak 500. Oh, 500-an tabung Itu besar pun ya. bukan angka. Sekitar itu aja Pak ya. Nah, itu Nah, sekitar lah. itu kan kebutuhan, kalau pasokannya ada aman Pak? Ya, pasukannya memang masing-masing rumah sakit kan koordinasi sendiri dengan dengan Supply-nya. supplier yang sudah biasa ya. Jadi mereka, kami hanya bisa memantau, mendorong agar terus berkoordinasi dengan supplier itu supaya tetap dipantau, ya, supaya tetap diperhatikan dapat oksigen dari masing-masing supplier. Karena memang kebutuhannya kan naik sampai 3 kali lipat ya. Oh iya. Kondisi sekarang aman ya Pak? Ya, kalau saya istilahkan dengan lalu lintas itu padat merayap ya. Jadi aman, tapi untuk sekian jam ke depan gitu. Kita sambil nunggu pengiriman datang gitu. Misalkan kita bilang aman untuk 12 jam ke depan. Artinya kalau pengiriman 12 jam ke depan kok tidak sampai, itu menjadi macet, jadi kurangan. Biasanya sih terpenuhi, tapi rumah sakit kan mesti melaporkan kepada kita, Pak ini kritis Pak, karena tinggal sekian jam nanti supplier kita akan mengirim jam sekian ya. Kita coba koordinasikan dengan rumah sakit yang lain, mana nih rumah sakit yang lain yang punya stok longgar, tolong dipinjami. Alhamdulillah masing-masing rumah sakit kompak semuanya ya. Jadi yang merasa ada lebih untuk sekian jam, misalkan untuk 24 jam, ini kok ada rumah sakit yang kurang 4 jam, ya bisa minjami dulu. Nanti kalau sudah datang kembalikan. Gitu. Kita sistemnya seperti itu, hanya membantu mengkoordinasikan. Tabung besar tuh yang biru putih itu Pak, yang 20 kilo. Berapa? Waduh, aku burung topuru kayak apa tabungnya Mas. Oh iya, Pak, tabung besar itu. Itu tabung besar biasanya dipendem apa ya? Oh. Biasanya apa Gede, ya? Apa ya. saya kurang paham lah. Iya. Tapi kira-kira ya mungkin kalau nggak dipendem ya mungkin itu yang kayak tangki itu ya. Total rumah sakit Banyumas 25 Pak ya? Dalam Total rumah sakit di Banyumas 23. 23 ya? 23. Tetapi yang sebenarnya kita tunjuk untuk pelayanan 15 COVID kan ya? 16. Oh 16 sekarang? 16, ya. Oh iya. 16. Yang disebut bor itu kan yang 16 itu Pak ya, maksudnya Pak ya? Betul. Oh iya. Iya. Jadi Oke. kondisi keterpakaian tempat tidur di seluruh rumah sakit. Yang ditunjuk tadi 16 tadi Iya, ya? tapi dibikin rata-rata. Oke. Jadi, Ya. bornya 91, itu berarti menunjukkan bahwa ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang memang siap untuk melayani COVID. Oke. Luar Banyumas berapa persen Mas yang menempati bor di Banyumas? Kenapa? Yang dari luar Banyumas, pasien luar Ada, Banyumas. per hari ini banyak, berarti tapi berapa? harus buka ini dulu sebentar. Per hari ini Nanti mas Ahmad aja Pak. Ada